Iya. Oke. Boleh ya kak? Tes dulu ya, tes dulu, kasih mas dulu penonton, baru kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masya Allah, hari ini saya sudah berada di kediaman Ustazah Nurul Aisyah. Jadi yang sudah tonton live sebelumnya dari kemarin, yang sudah penasaran, yang sudah bertanya-tanya, Mam, tolong dong live dengan siapa? Dengan istri pertama ya. Jadi hari ini Mam hanya bisa live dengan istri pertama Ustazah Nurul Aisyah, atau biasa saya panggil Tante Gigi. Jadi saya selalu kemarin itu saya selalu bilang Tante Gigi. Akhirnya Bunda Mams yang nonton ikut-ikutan juga, mana Tante Gigi. Nah, Tante Gigi itu seorang ustazah ya. Jadi sebelum kita mulai bincang-bincangnya, kita naikkan dulu penontonnya. Sudah mau 100 penonton, Masya Allah, tabarakallah. Kemarin sudah 500 lagi tuh, terputus lagi jaringan. Jadi mudah-mudahan di live ini yang penasaran, yang sudah penasaran, yang mau bertanya-tanya tentang poligami, tentang perasaan, nah sebentar sayang ya, sebentar akan dijawab oleh Ustazah Nurul Aisyah. Jadi saya tuh tidak terbiasa panggil Ustazah Nurul Aisyah karena dari kecil saya selalu panggil Gigi. Jadi sekarang karena saya lagi berbincang-bincang, jadi agak formal sedikit. Masya Allah. Halo yang ada di Jeneponto sudah bergabung, Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat Bunda Mams yang sudah bergabung dari asal daerah masing-masing, boleh disebutkan di live ini dan Mam akan sapa-sapa ya. Kasih dulu penonton, baru kita bincang-bincang dengan beliau. Ya, jadi sebelum kita berbincang dengan beliau, kita kasih dulu penonton yang sudah penasaran dengan istri pertama, bagaimana perasaannya istri pertama, apa itu poligami, akan dikupas tuntas di sini ya, di live ini semua tentang poligami. Yang berhubungan dengan poligami Galesong sudah hadir juga ya. Kalau kemarin itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan tembus ke luar negeri, Masya Allah. Sekarang itu live sebelumnya kemarin itu sudah di angka ratusan ribu tayangan, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi siap Tante Gigi. Sapa dulu tahu Tante Gigi, Ummu Syakira. Assalamualaikum semuanya. Iya. Jadi karena kameranya terlalu jauh, jadi mungkin saya akan saya akan melihat komentar-komentar dari dekat di sini. Oke. Jadi kita sapa-sapa dulu ya. Sudah 200 penonton, Masya Allah. Ya, jadi. Oke, Palu hadir. Selamat bergabung dari Palu. Halo, Maros juga sudah bergabung. Masya Allah, sudah banyak sekali yang penasaran, yang mau tahu alasan-alasan kenapa mau, kenapa ikhlaskah. Jadi ada ratusan bahkan sampai ribuan komentar yang Mam tidak bisa balas satu persatu, yang kebanyakan menanyakan keikhlasan. Jadi sebentar kita akan membahas tentang keikhlasan ya, tentang keikhlasan. Karena keikhlasan itu ada versi artinya dari beliau ya. Kita masing-masing punya arti dari kata ikhlas itu. Karena ikhlas itu bukan hanya dari ucapan, melainkan tindakan juga. Ayo follower penonton silakan naik dulu. Jadi sebelum juga saya masuk ke sesi bincang-bincang, Mam juga ingin menginformasikan buat semua para Bunda Mams, bapak-bapak juga yang ada di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Saya alihkan yang permintaan teman, saya alihkan tolong diikuti FB ini, jangan diminta
pertemanan ya, karena saya sudah tidak bisa konfirmasi pertemanan. Pertemanan saya sudah mencukupi. Jadi silakan kalau mau lihat aktivitas FB Nanda Ratnawati Palawa, silakan diikuti ya, diikuti, klik ikuti aja di situ. Oke, bismillah ya, kita akan mulai bincang-bincangnya karena sudah banyak yang masuk sini kita karena sudah banyak yang sudah bergabung, sudah banyak yang ingin jadi live ini Mam akan save. Jadi buat kalian yang ketinggalan live-nya boleh langsung dilihat kembali ya, diputar ulang kalau mau lebih jelas lagi kan kalau Sabtu begini, minggu begini biasanya banyak yang weekend, ada yang kemana nggak sempat nonton karena sibuk dengan keluarganya masing-masing. Jadi biasa ada yang tidak sempat nonton live, sedangkan dia sudah menunggu dari kemarin. Jadi silakan nonton kembali karena Mam akan save. Oke. Mam akan mulai dengan perkenalan dulu. Dimulai dari perkenalan dulu, siapakah beliau ini, asal daerah dari mana, pekerjaan beliau, pokoknya tentang beliau akan detailkan sedetail-detailnya. Nanti setelah itu baru kita akan masuk ke penjelasan tentang poligami, dan terakhir kalian boleh bertanya, dan insya Allah tidak semua pertanyaan yang bisa dijawab oleh beliau ya, karena kalau dijawab semua nanti 2 hari 2 malam tidak selesai. Oke, bismillah ya, kita mulai. Saya persilakan Ustazah Nurul Aisyah untuk memperkenalkan identitasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin volume suaranya agak dibesarkan sedikit, Ustazah. Ya, mohon maaf karena flu. Ya, kurang mungkin cuaca ya. Iya. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Ya, biasa dipanggil Ummu Fatina sebenarnya. Iya, Ummu Fatina. Kebetulan anak saya yang pertama itu namanya Fatina. Oke. Ya, jadi panggilannya Ummu Fatina. Nah, alhamdulillah saya telah dikaruniai 4 anak. Masya Allah. Ya, alhamdulillah 1 putri, 3 putra. Masya Allah ya. Dan tempat tinggal saya sekarang itu di Kampung Parang tepatnya, kemudian di Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Goa, Kabupaten Goa. Iya. Tapi asalnya beliau ini dari Galesong. Tapi asal kelahiran itu di sebuah kampung kecil, ya, yang bernama Kampung Popo. Ya. Sekarang bernama Desa Popo ya. Desa Popo. Menikah dengan orang sini. Iya, betul. Ya, seperti itu. Ya, jadi adapun kegiatan keseharian, ya, kegiatan utama saya adalah menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi mengurus suami, anak-anak, dan alhamdulillah kesibukan yang lain, ya, mengajar juga, ya, tahfiz di rumah. Ya, kebetulan di rumah juga membuka tahfiz. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sini ada tahfiz ya. Sudah ada tahfiz. Oke. Ya, mungkin itu ya. Oke, ya. Jadi itulah perkenalan singkat dari Ustazah Nurul Aisyah selaku di sini istri pertama ya. Istri pertama dong ya. Jadi kita akan masuk ke sesi yang pertama. Sebenarnya banyak pertanyaan yang Mam sudah persiapkan, itu pun juga pertanyaan dari para komentar yang ada di FB. Cuma Mam tadi buru-buru jadi lupa. Jadi sekarang masih ada yang tersave di kepala Mam. Jadi sekarang mewakili ya, ini mewakili dulu ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti setelah itu kita akan baca komentar masing-masing dan dan yang menjawab pastinya Ustazah Nurul Aisyah ya. Jadi yang pertama yang ingin saya pertanyakan dulu, seperti kalian juga pasti mau tahu ya, apa itu poligami, iya kan? Karena masing-masing
sudah mengartikan ada yang benar, ada yang kurang benar, bahkan ada yang salah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan poligami itu apa sih dari Ustazah Nurul Aisyah yang sudah melaksanakan kemarin. Oke, Ustazah, bagaimana poligami itu apa sih sampai Ustazah mau ya? Oke. Iya, jadi pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berbicara di dalam Islam, maka kemudian ya harus senantiasa melakukan sesuatu itu sesuai dengan bagaimana hukum Islam itu sendiri memandang terkait dengan setiap permasalahan. Nah, jadi mungkin sebelumnya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka saya ingin menjelaskan dulu ya, karena sebagai seorang muslim ketika kemudian kita melakukan suatu perbuatan, maka kita betul-betul harus tahu apa yang kemudian akan kita lakukan dan apa yang kemudian akan kita dapatkan dari perbuatan kita itu. Maka di dalam Islam dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kita. Ya, mulai dari mengatur kita tentang ibadah seperti sholat, kemudian mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, ya, tolong menolong, kemudian mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, ya, tentang bagaimana kemudian kita berpakaian, makan dan sebagainya. Nah, adapun terkait dengan masalah poligami, nah ini juga adalah bagian daripada Islam. Iya, bahkan di dalam surat An-Nisa, nah di sini Allah berfirman yang artinya bahwa dibolehkan ya, intinya dibolehkan bagi laki-laki ya beristri lebih dari satu, dua, tiga sampai 4 ya, seperti itu. Iya, jadi kebolehan poligami itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi hukum asalnya itu adalah mubah atau boleh. Nah, sehingga kemudian di dalam Islam ketika kemudian kita ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka itu tadi kita betul-betul harus tahu ya apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi dorongan ya ataukah motivasi dan sebagainya ketika kita akan melakukan suatu perbuatan. Kenapa? Karena kan semua yang kita lakukan di dunia pada dasarnya bahwa di akhirat kelak kita akan mempertanggungjawabkannya. Terlebih-lebih dalam permasalahan ini, permasalahan poligami. Iya, jadi kalau berbicara tentang poligami ini kan sebenarnya laki-laki ya yang dibolehkan untuk beristri lebih dari satu. Iya, bahkan dikatakan oleh Allah kalau dia tidak mampu maka satu saja. Jadi pilihan sebenarnya. Nah, adapun kami ya yang mungkin kata-kata yang pertama-tama yang sangat yang terucap dan sebagai rasa syukur saya yang kemarin setelah akad pernikahan itu adalah alhamdulillah ya wa syukurillah kepada Allah karena ternyata Allah telah mengabulkan ya apa yang menjadi doa dan harapan kami yang semuanya berangkat dari lillahi ta'ala. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ya. mungkin itu penjelasan tentang poligami ya. Jadi poligami itu dibolehkan dalam agama. Jadi terjawab ya poligami itu apa. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan mewakili masih pertanyaan yang kemarin tentang perasaan, ya kan? Banyak yang mau tahu bagaimana perasaannya, apakah ikhlas. Banyak juga yang komentar jangan sampai ikhlas hari ini, besok banyak yang terjadi seperti itu. Ada yang bilang ikhlas tapi nyatanya seperti ini. Jadi kita akan bertanya secara langsung ya dari dalam hati. Jadi tadi ada yang komen, Ummu Syakira tadi komen bukan Nurul Aisyah tapi Nurul Aisyah. Iya sayang, soalnya kita itu kan akrabnya panggil Gigi. Nah sekarang saya harus memanggil Tante Gigi ini sebagai Ustazah Nurul Aisyah. Jadi kadang masih salah ya, jadi mohon dimaklumi. Jadi Nurul Aisyah. Jadi kita akan bertanya perasaan sebagai istri pertama yang memperbolehkan
bukan suami berpoligami, dan dia juga orang yang pertama yang mengajukan poligami ke suami dan istri kedua. Apa sih perasaannya? Ayo Ustazah, biar yang nonton ini bisa tahu perasaannya, karena banyak yang menghujat, banyak yang berkomentar negatif, banyak yang bernilai negatif penilaiannya ke istri pertama, ada yang menghujat juga istri kedua. Nah, kita akan dengar penjelasan dari istri pertama, Ustazah Aisyah. Ayo silakan. Iya. Ya, jadi mungkin sebelumnya ya, Sebentar, sabar ya. Umu Sakira sabar ya, sabar. nah pertama kan tadi ya sebagaimana yang Iya, saya tentang katakan, perasaan. bahwasanya sebagai seorang Alasan, muslim ya, ketika kita melakukan sesuatu itu betul-betul harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan, Nah, apa yang tuh. menjadi apa namanya motivasi misalnya kan, seperti itu. Nah, berbicara tentang perasaan ya, bahkan kalau kemarin mungkin ya, Ya. setelah akad nikah ya, perasaan saya itu adalah perasaan yang apa istilahnya, seperti orang yang kemudian umumnya menginginkan sesuatu yang indah Dan ya, terkabul. dan alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan itu. Oke, Masya Ya, sehingga luar biasa ya, apa namanya, rasa syukur saya kepada Allah ya, kebahagiaan saya kepada Allah, karena pada hari kemarin itu alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi perjuangan kami ya, meskipun kami sadar ya bahwa apa yang kemudian kami lakukan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah ya, di sebagian orang, sama dengan komentar atau tanggapan dari banyaknya orang itu, tetap kami akan apa namanya, menghargai dan memaklumi ya, karena kan masing-masing punya pendapat, orang punya pendapat. Nah, ketika kemudian berbicara pada perasaan Ya, karena kan perasaan pada dasar itu semua sama Ya. Allah menciptakan manusia itu diberikan apa namanya, potensi yang sama. Oke. Ya, bahkan dari yang saya pahami bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan dua potensi. Oke. Ada namanya naluri. Nah, naluri itu ada terbagi tiga lagi. Ada namanya naluri tadayun, naluri garis satun bako, kemudian garis satun nau. Oke. Nah, garis satun nau ini adalah naluri untuk melestarikan jenis, atau lebih kepada mungkin tadi ya, ada kaitannya dengan perasaan. Oke. Iya. Maka ketika bertanya tentang perasaan, maka perasaan itu kan terkadang itu akan nampak ya, bagaimana kemudian ketika seseorang itu hatinya senang, itu kan biasa akan nampak pada wajahnya. Oke. Ya, sebagaimana pula ketika orang itu punya masalah, Oke. itu juga akan nampak pada wajahnya. Ya. Iya. Maka kalau misalnya mau menggambarkan perasaan itu memang sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang sulit kan, orang masing-masing ya berbeda-beda perasaannya, apalagi terkait dengan apa yang kemudian kami lakukan kemarin. Ya, pasti banyak perasaan yang bercampur-campur ya, antara satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika tadi kemudian ditanya tentang bagaimana perasaan saya, nah itu kemarin bahwa luar biasa rasa syukur saya kepada Allah, kemudian atas anugerah ya, atas nikmat yang diberikan ya, dan kami terus saya ini menganggap bahwa ini adalah suatu anugerah dari Allah yang sekaligus amanah. Masya Allah. Iya. Dan apa namanya, kemarin apa yang kami kemudian cita-citakan itu sebenarnya baru hari ini ya, kami akan menjalaninya. Baru Jadi, awal ya, baru ini awal. adalah awal. Baru awal. Jadi ini adalah awal permulaan menjalani. Iya, jadi kemarin baru istilahnya rencana, ya baru hari ini kemudian akan menjalani ke depannya. Masya Allah. Akan tetapi secara pribadi mungkin ya ikhlas, saya ya insya Allah ya, saya kemudian hanya selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar senantiasa dilapangkan Amin. ya perasaannya, kemudian senantiasa diberikan keikhlasan. Iya, karena memang tujuan kami melaksanakan poligami ini adalah betul-betul
ingin ya istilahnya kalau hari ini kan ada fakta, ya ada fakta yang bagus, ada juga fakta yang kurang bagus, ya. Dan kami sadar betul bahwa kenapa kemudian terjadi hal yang demikian. Padahal seandainya ketika kemudian poligami ini istilahnya ditempatkan dalam tempatnya, yaitu dalam Islam, atau bahasanya itu dalam aturan Islam, ya, maka poligami itu adalah sesuatu yang indah, ya. Dan kami sangat memahami, kami sangat yakin kepada Allah bahwa ketika Allah membolehkan sesuatu, ya, di dalam aturannya, di dalam syariahnya, maka sesuatu itu pasti membawa kebaikan, ya, terkhusus dalam hal ini tentang perkara poligami. Adapun tentang komentar orang, tentang pendapat orang, betul. dan fakta yang terjadi, itu kembali lagi, ya, bahwa kan itu berangkat dari pemahaman masing-masing mungkin, ya. Adanya fakta buruk yang terjadi itu justru menjadi istilahnya motivasi, ya, bagi kami bahwa jikalau seandainya Allah menghendaki, ya, kami menjalani kehidupan poligami, ya, maka kami betul-betul ingin, ya, poligami yang dibolehkan oleh Allah di dalam agamanya itu tidak dipandang buruk oleh orang, sebagaimana pada hari ini yang ketika berbicara poligami itu banyak orang yang ketakutan, ya. Padahal dalam perkara ini juga tidak lepas dari qada, ya, tidak lepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istilahnya tiap-tiap hambanya, seperti itu. Ya, jadi kalau dibilang perasaan, ya, alhamdulillah, ya, kalau hari ini betul-betul dari kemarin hingga hari ini itu alhamdulillah, ya, perasaannya sangat lega, ya, sangat lega, sangat bahagia, Masya Allah. ya, merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh suami saya, Masya dengan adik Allah. saya juga di sana, seperti itu. Ya, jadi itu yang saya bisa gambarkan bahwa perasaan itu sebenarnya tidak bisa kalau mau dibahasakan istilahnya, ya, ya. Tetapi kalau dari segi istilahnya itu tadi, ya, bahwa alhamdulillah, ya, wa syukurillah, Intinya ya, bahagia atas apa yang sudah Allah berikan kepada kami. Jadi terjawab sudah, ya. Jadi tentang perasaan istri pertama, perasaannya itu alhamdulillah sekali karena memang berawal dari niat yang baik, kemudian ingin menyempurnakan agama juga, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang kita mau bertanya lagi, siapa sih istri kedua beliau, ya? Karena kemarin banyak yang bertanya, sampai hari ini saya masih intip-intip komen usianya, atau enggak, kita sebelum masuk ke situ kita bertanya dulu tentang masalah. Nah, kemarin banyak yang nanya apakah dia berpoligami karena ada masalah dalam rumah tangga, seperti yang terjadi di luar sana. Orang berpoligami itu karena memang ada masalah ini kah, sehingga memperbolehkan suaminya atau mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Nah, sekarang kita akan tanya ke Ustazah, apakah dia punya masalah, ya? Saya juga masih nanya-nanya, sampai sekarang juga saya mewakili keluargaku bertanya-tanya, adakah masalahnya ini tante sampai dia mau gitu relakan menikah lagi suaminya berpoligami. Kalau saya sih pasti tidak mau. Nah, kan tidak semua orang mau. Nah, kenapa dia mau, ya? Kita akan tanya bagaimana tuh, ada masalah apakah itu atau bagaimana? Ustazah tolong dijawab dulu. Iya. Ya, jadi mungkin, ya. Jadi kami sudah sebelum menjalani ini itu sudah istilahnya tergambar bagaimana kemudian nanti tanggapan orang, ya, tentang sudah apa yang kami pilih, ya, sudah memikirkan dampak, ya, dari komentar-komentar, baik dari keluarga dekat, dari sahabat dan yang lainnya, ya. Karena memang fakta yang terjadi hari ini bahwa kan terkadang orang, seorang laki-laki atau seorang suami memilih untuk beristri itu karena mungkin bermasalah dalam rumah tangganya. Iya. Kalau dari saya sendiri yang tadi ditanya, alhamdulillah,
ya saya sudah berkeluarga atau menjalani keluarga dengan suami, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 4 anak ya sekarang. Alhamdulillah dengan karunia Allah ya, kami alhamdulillah ya sampai hari ini, mudah-mudahan juga kedepannya terutama itu tidak ada masalah. Amin, ya, kita dalam doakan. keluarga, amin amin. Ya, betul-betul keinginan saya, kemudian suami ya, kemudian istri sekarang ya, istri kedua, adik sekarang. Kemarin waktu kami membahas tentang poligami itu betul-betul berangkat dari sebuah tujuan yang kami anggap sebagai misi yang mulia. Ya, karena kami anggap sebagai sebuah dakwah. Ya, sebuah dakwah. Bahwasanya itu tadi ya, bahwa kami ketika Allah mentakdirkan ya kami untuk menjalani kehidupan poligami atau keluarga poligami, itu tadi betul-betul hanya ingin ya kemudian memberikan gambaran bahwa poligami dalam Islam itu sebenarnya indah. Ya, ketika kemudian kita menjalaninya ya sesuai dengan tuntunan agama dari awal. Adapun hari ini kemudian kenapa sampai ada fakta ya, meskipun tetap masih ada fakta-fakta yang bagus ya di luar sana ya, yang alhamdulillah ya poligaminya juga berjalan lancar. Ya, akan tetapi ya sebagian juga itu tadi bahwa ada masalah, karena bisa jadi diawali dari tadi ya, kalau kita di orang Makassar ya sendiri tuh istilahnya bilang sembunyi-sembunyi. Ya, selingkuh kali ya. Ya, jadi sembunyi-sembunyi ya, sehingga ya tidak ada ridho istri, bahkan sembunyi dari keluarga, dari orang tua, dari mertua dan semuanya. Ya, sehingga ingin menambah istilahnya istri itu justru malah sebaliknya, ya, malah ya bermasalah. Nah, kalau di sini ya. Kalau yang kami kemudian pahami bahwa poligami itu bukan mengurangi, tapi poligami itu adalah menambah keluarga. Iya, bahkan sebagaimana yang saya dan suami serta adik ya, istri suami ya, itu memahami bahwa kami memahami bahwa dalam Islam itu kan poligami itu menikah. Iya, jadi menikah itu adalah ibadah ya, melaksanakan ibadah, dan ketika kemudian berpoligami maka itu kan akan menambah pahala, akan bertambah lagi ibadahnya. Yang tadinya mungkin satu ya, kemudian bertambah dua. Ya, di sisi lain kan bertambah juga tanggung jawab dan amanah itu yang kemudian juga tidak kami lupakan. Ya, karena itu tadi bahwa hari ini dan besok dan seterusnya itu kami baru menjalani. Kami baru menjalani. Ini baru mulai ya, baru start ceritanya menjalani kehidupan yang baru ya. Kan ini poligami ini kan nikah ya, akad nikah. Jadi kemarin itu ceritanya waktu menikah pertama itu dia baru sudah ditutup dulu. Nah, menikah kedua, pernikahan kedua ini poligami ini sudah dimulai lagi. Jadi awal. Jadi yang bertanya tentang masalah, apakah ada masalah dalam rumah tangga sehingga mau dipoligami atau berpoligami, melaksanakan poligami dan lain-lainnya, Masya Allah luar biasa sekali, tidak ada ya sama sekali. Jadi ini jawaban dari Ustazah Aisyah bahwa memang betul-betul dia berpoligami karena mencari suatu pahala ya, menyempurnakan agama juga. Jadi sama sekali tidak ada masalah dalam rumah tangga beliau. Jadi dicatat ya, yang nanya-nanya terus, yang tidak bisa sejawab satu persatu, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Apalagi yang bertanya tidak ada anak atau apa, anaknya beliau 4 dan nyaris 5 ya, dan masih bisa. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah-masalah yang lain itu saya secara pribadi tidak ada sama sekali. Beliau benar-benar ini saya kenal kita hampir bukan lagi hampir, tapi kita satu rumah dulu. Jadi saya bisa menilai dari beliau itu tidak ada masalah. Jadi memang betul-betul karena agama, mencari keridhaan dan pahala yang belum tentu kalian bisa lakukan ya gitu.
Wow, setengah perjalanan live ini luar biasa penjelasan dari Ustazah Aisyah yang saya ini deg-degan dengarnya. Kenapa? Karena selain biasanya saya kalau live ini adalah live pertama saya, bincang-bincang dan langsung masalah seperti ini, masya Allah. Jadi dan bukan orang lain, tante saya sendiri. Jadi kayak gimana ya bun, mam. Jadi masya Allah, tabarakallah. Kita akan masuk di sesi pertanyaan lagi yang sudah saya catat. Siapa sih istri kedua Ustadz Rahmatullah, istri kedua dari Madu Ustazah Aisyah ini siapa ya? Pasti kalian penasaran karena kemarin itu bertanya terus siapa, apakah dari ini, apa pekerjaannya. Sebenarnya kita akan adakan sesi kedua bincang-bincang dengan beliau bertiga. Cuma karena berhubung hari ini beliau belum bisa kita ajak bincang, jadi mungkin di lain waktu. Dan insya Allah hanya separuh aja yang Ustazah Aisyah perkenalkan tentang siapa istri kedua Ustadz Rahmatullah ya. Untuk selanjutnya nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan dirinya setelah ada waktu dari beliau ya. Jadi ayo dijelaskan siapa, kalau orang kan trennya ya, kalau trennya kan madunya. Kalau berbicara madu saya juga aduh ya Allah jangan. Ibu-ibu juga di sini pasti nggak mau ya. Kalau berbicara madu itu kayak ini jilbab ini kayak mau terbang, kurasa kalau berbicara bahasa madu. Oke, madunya itu siapa ya? Siapa? Ayo saya mau juga dengar. Siapa sih Tante Gigi? Ya, jadi kalau istrinya Ustadz sekarang, ya, beliau itu adalah sahabat sebenarnya. Oke, sahabat ya. Jadi sahabatnya Sahabat. Ustazah Aisyah ya. Jadi sahabat. mereka sahabatan. Oke. Ya, sahabat yang kami itu kenalan 2005. Oke, wow, Kalau tidak lumayan salah, lama ya 2005. Dari 2005 hampir 3 tahun saya sahabat dengan beliau. Oke. Kemudian saya menikah dengan Ustadz. Ya, jadi dari situ awal kami sahabat, ya sama-sama pergi kegiatan pengkajian ya khusus perempuan ya, ya muslimah. Mau dibilang ini hijrah bersama Betul, ya. betul. Jadi berawal dari Ya, hijrah. sahabat hijrah. Sahabat hijrah. Oke. Ya. Jadi beliau adalah sahabat hijrah. Masya Allah ya. Ya, adapun usianya itu hanya 1 tahun di bawah. Jadi jadi tidak ada yang tua, tidak ada yang muda ya, cuma beda Jadi setahun. saya 83, beliau 84. Oke, jadi tidak ada tua, tidak ada muda ya. Iya. Ini beda setahun aja. Oke. Kalau namanya mau tahu juga. Namanya siapa? Ayo. Siapa namanya? Iya, Nanti jadi- kita hadirkan juga, tapi enggak apa-apa. Banyak ibu-ibu di situ penonton. Iya, banyak sekali. Jadi kalau namanya adik saya ini adalah Sahruni Haruna STDI. Jadi kalau kita kan orang Makassar biasa pakai Pak Dengang ya. Pak Dengang. Ya, kalau saya itu Den Puji, kalau dia itu Den Kanang. Oke, saya sudah punya 2 tante, Dempuji dan Dengkanang. Oke. Iya. Jadi beliau tadi ya sempat bertanya tentang kegiatan. Ya, pekerjaan, kegiatannya itu. Iya. apa? Jadi kalau saat ini beliau itu adalah seorang kepala sekolah. Oke, beliau dari, adalah kepala sekolah ya. Sekolah tahfiz Oke. Al-Quran di Galesong, namanya Khairul Ummah Galesong. Oke, orang Galesong ya. Iya. Hairul Ummah di Galesong, ada tahfiz di sana. Iya. Ayo buruan ke sana kenalan sama Tante Kanang. Iya. Jadi kalau tempatnya sekarang itu di Bodia. Oh, di Bodia. Jadi daerah Bodia itu banyak permandian di sana. Oke. Ya, jadi beliau adalah kepala sekolahnya. di Oke, situ. kepala sekolah, seorang kepala sekolah ya. Jadi Tante Kanang itu atau istri kedua dari Ustadz Rahmatullah itu adalah kepala sekolah di sekolah tahfiz. Masya Allah di Khairul Ummah. Hairul Ummah di Bodia Galesong Selatan.
Oke, mungkin tidak bisa panjang kali lebar untuk penjelasan tentang istri kedua, karena istri kedua akan kita hadirkan juga di bincang yang kedua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah atur waktunya dulu, tidak boleh diganggu dulu sekarang ya. Namanya juga pengantin baru. Aduh. Iya kan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi oke. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini tante apa resepnya kok unik waktu di. Aduh, jangan sebentar itu. Ini pertanyaan terakhir dulu dari Mam, mewakili pertanyaan yang kemarin. Sebenarnya sih ribuan pertanyaan, cuma ini cuma pertanyaan yang yang diantaranya aja pertanyaan yang saya mau kasih tante. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab komentar dari Bunda Mams yang ada di seluruh Indonesia yang sedang nonton. Oke, yang saya dengar kemarin waktu antar pengantin ya Ustazah, yang saya tahu itu katanya tante ini adalah orang pertama yang mendaftarkan suami di pengadilan agama untuk berpoligami di Pengadilan Agama Takalar dan Goa. Masya Allah. Bagaimana penonton? Aduh. Bagaimana penonton? Saya ini kayak yang saya tahu itu kalau kita ke pengadilan agama kan bercerai. Yang pertama ya, yang selalu kita tahu itu orang pergi bercerai. Yang kedua, kalaupun mau daftar nikah ya kita nikahkan diri kita sendiri atau saudara kita, anak kita, atau ini suaminya loh yang didaftarkan. Aduh, tante, Masya Allah. Aduh. Ini pertanyaan ini karena saya dengar langsung ya di acara akad kemarin bahwa ini tante langsung loh yang bergerak. Apakah betul ya? Apakah betul beliau adalah orang yang pertama yang mendaftarkan status mengizinkan suami atau berpoligami, dan bagaimana ceritanya? Saya mau dengar kembali ceritanya. Pada saat mendaftar, apa yang tante bilang ya kan, apa yang tante bilang sama resep apa sih ECS-nya, terus orang itu bilang apa ke tante, pasti kaget, saya saja kaget. Terus tanggapannya apa dan lain-lain, prosesnya, pokoknya prosesnya ke pengadilan saya mau dengar ya, seperti yang kalian juga mau tahu. Ayo gimana Ustazah Aisyah, tante saya yang benar-benar aduh Masya Allah. Ayo, pertama dulu kemana dulu, karena ini 2 pengadilan loh. Iya, jadi kemarin itu waktu ceritanya sudah ditentukan harinya ya. Oke. Nah, kemudian kami diarahkan. Volume katanya volume. Ya maaf ya. Maafnya lagi serak becek. Lagi serak becek. Namanya juga orang sudah kasih pengantin, sayang, pasti sibuk. Oke. Iya, jadi kemarin itu kan waktu kemudian sudah menentukan waktunya, tanggalnya, ya disampaikan sama teman ya bahwa kalau yang seperti ini ya harus mengurus surat izin poligami. Oke, tunggu dulu tante ya sebelum dilanjut. Saya akan, ini kan ada yang bertanya kemarin sebelum saya lupa, apakah ini kemarin pernikahannya resmi secara agama dan negara? Nah, insya Allah akan dijawab juga ya, resmi secara agama dan negara, karena biasanya kan orang menganggap nikah siri, banyak yang beranggapan seperti itu. Oke, lanjut Ustazah. Iya, jadi ada informasi kami dapat dari teman bahwasanya harus mengurus izin poligami dulu. Ya, dan ternyata izin poligami ini kan adalah agar terbit surat nikah sebenarnya itu. Nah, maka kami awalnya diarahkan ke Pengadilan Agama Takalar karena dengan anggapan bahwa nanti akad nikahnya di sana, di daerah Takalar. Nah, sampai di sana kemudian ditanya sama apa istilahnya pegawainya, ditanya sama pegawainya, kemudian bisa kami bantu Pak. Ya, kemudian Ustadz mengatakan ya kami mau minta izin surat poligami. Ya, kemudian diarahkan ya ke sebuah tempat. Ya, sampai di tempat itu kemudian ditanya-tanya ya tentang apa yang menjadi alasan dan sebagainya. Ya, ternyata
pada saat itu karena saya dengan Ustadz sudah duduk ya berhadapan dengan pegawai di sana, itu kemudian mengatakan bahwa ya sabar Ki dulu Budi, saya anu dulu, masalahnya ini kita ini pendaftar pertama katanya begitu. Oke. Iya. Nah, jadi saya sempat cerita bahwa oh berarti yang selama ini seperti apa? Iya. Ya, katanya kan biasanya itu kenapa tidak melalui jalur seperti itu, karena kan biasanya tidak ada ridho, Tidak ada ridho tidak ada restu dari istri yang pertama. Iya, Nah, ini kan ada restu dari istri pertama. sehingga sulit kemudian ketika ingin menempuh jalur itu. Oke. Nah, sementara kami yang kemarin itu betul-betul kami ingin pernikahan ini itu adalah seperti pernikahan saya pada awalnya. Masya Allah. Ya, jadi semua sesuai dengan prosedur. Oke. Ya, baik terutama dalam agama Maupun dan juga negara. negara. Oke. Ya, karena kami paham bahwa itu semua adalah sesuatu yang Sakral. ya sakral ya dan penting ya untuk kemudian diusahakan agar bisa didapatkan semuanya. Oke, Masya Nah, Allah. singkat cerita di sana saya ditanya, ibu domisilinya di mana? Oke. Ya, ibu ridho, ikhlas dan sebagainya, itu yang pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ya, kemudian saya katakan bahwa saya sebenarnya tinggalnya di Goa. Goa, Iya. Nah, kemudian di sana, oh kalau seperti itu Bu, berarti kita harus ke pengadilan agama Goa. Diarahkan ke pengadilan Goa. Oke. Iya. Oke, Jadi- lanjut ke Goa lagi. Iya, jadi pada saat itu ya kami minta izin. Oke. Ya, kami ke Goa. Tapi sebelumnya itu saya ketemu sama ibu-ibu. Ya, pas waktu itu keluar ruangan. Ya, di luar itu ibu dipanggil sama seorang bapak. Kemudian mengatakan bahwa ibu besok apa itu panggilannya untuk cerai. Ya, jadi saya sempat tanya, ibu kenapa mau bercerai? Iya. Kemudian ibunya orang itu mengatakan bahwa ya kami sudah tidak ada kecocokan Bu. Oke. Oh, begitu ya. Kaget Karena ya, tidak kaget. bisa bercerita panjang lebar. Iya. Dia balik tanya juga ke saya. Iya. Kalau ibu, Tujuannya? ya kalau ibu kesini urus apa? Oke. Ya, jadi saya bilang, oh, kalau kami kesini Bu itu surat tujuannya itu adalah meminta surat izin poligami. Masya Nah, Allah. jadi ibu itu langsung kaget, ih apa itu poligami? Oke. Jadi saya bilang ya suami saya mau minta izin, mau Menikah. dapat surat izin untuk menikah lagi. Oke, Ibunya ya. langsung kaget, ibu bisanya? Iya. Iya, sama Jadi- saya juga. Saya bilang insya Allah Bu, seperti itu, cuman seperti itu ya insya Allah Bu, Iya. bisa. Pokoknya ibu Kalau itu Allah yang terheran-heran mampukan. ya, sama seperti Seperti saya itu. terheran-heran. Oke. Ya, jadi kami diarahkan lagi ke gua. Ya, oke. jadi langsung meluncur ke goa. Sampai di goa juga masuk, mulai dari pintu masuk Oke. itu ditanya sama security. Iya, tujuannya. Ya, tujuannya Pak mau kemana, kemudian dikasih ID card ya, Oke. sebagai tanda tamu. Ya, kemudian saya dan Ustadz menjelaskan bahwa kami datang untuk meminta surat izin poligami. Oke. Jadi diarahkan ke diarahkan lagi ke sebuah ruangan. Ya, maka sampai di ruangan itu kemudian dibukakanlah pintu oleh security-nya lagi. Masya Allah. Nah, security-nya sebelum masuk bertanya lagi, nah, ada yang bisa kami bantu Pak, Bu? Nah, kemudian Ustadz bilang kami mau minta surat izin poligami. Jadi orang security itu bilang, oh Bapak mau poligami ya? Iya. Ya, nah, jadi diarahkan Bapak, silakan ke depan. Saya sempat ditahan dulu, Ibu. Tunggu dulu, Ibu ridho ya? Oke, saya bilang. Tanya "Insya Allah, lagi. Pak." Ditanya Ridho. lagi. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Insya Allah Pak, ikhlas. Ya, kemudian Bapak itu bertanya, kalau Ibu ikhlas, Ibu orang mana? Oke. Nah, Ibu orang apa? Iya. maksudnya? Orang apa? Jadi saya nangkapnya itu orang Makassar, sedikit Iya. orang Makassar Pak. Nah, kemudian bapaknya nanya lagi, tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Gentungan. Oke, Goa. Iya, kemudian bapak bilang, bisanya ibu kita kasih izin suami sih. Beruntungnya bapak. Iya, tuh. Saya bilang ya seperti itu nih Pak, begitu. Ya jadi begitu. Jadi sambil mengurus itu pertama dua kali, kemarin yang ketiga kalinya itu datang dari pengadilan, panggilan untuk sidang pertama. Ya jadi sidang pertama kemarin alhamdulillah kami sudah laksanakan.
Ya, kemudian dikasih waktu 2 minggu untuk ceritanya mediasi karena Iya, mediasi mengikuti dulu. prosedur Iya, ceritanya. prosedurnya. Oke. Yang sebenarnya lucu ya, lucu waktu masuk ke ruang sidang. Ya, kami sebelumnya itu dianggap bahwa akan bercerai. Ah, tuh. Karena semua orang ke pengadilan agama itu rata-rata ya, enggak semua tapi rata-rata statusnya mau cerai. Nah, ini aduh. Oke. Jadi waktu itu kami dinasihati dulu sebelum ini kenapa bapak dan ibu mau cerai. Oke. Ya jadi saya karena jarak saya dengan bapak Ustadz itu agak sekitar 2 meteran. Iya. Saya baku tatap baru ketawa. Ih, kenapa dibilang mau cerai nih? Iya. Nah, jadi Ustadz yang Jawab. maaf bu, kami kesini bukan mau cerai. Iya, tapi kami mau minta surat izin poligami. Oh, langsung Pak Hakim kaget. Ibu hakim ya Oh, kebetulan. Ibu waktu Hakim, itu, kebetulan beliau ibu, adalah iya, seorang perempuan. perempuan. Oke. Jadi ibunya langsung nanya ke saya, Oke. Ibu, suaminya mau poligami? Saya bilang, iya bu. Ibu ridho, ikhlas, insya Allah bu. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, tapi itu tadi katanya harus mengikuti prosedur. Ya, oke, di mana-mana ya namanya kita mengurus Iya, dengan betul. berhubungan dengan negara, harus taat dengan aturan negara juga, nggak boleh langsung gitu. Jadi alhamdulillah beliau ini benar-benar mengikuti prosedur seperti halnya menikah biasa ya. Cuma kan status aja yang beda, poligami. Cuma aturan dari agama maupun negara tetap jadi terdaftar resmi ya. Jadi kalian yang nanya itu nikahnya nikah secara agama atau secara negara atau siri dan lain-lain. No, sudah terjawab, ini resmi secara agama dan negara. Oke, tadi ada pertanyaan Belum saya ingat tadi ya terkait dengan ininya ya. apa tuh? Jadi Oke, masih ada lanjutan. Oke, sip. nah, jadi kan kemarin kan itu tadi sidang panggilan pertama. Oh iya, Nah, mediasi setelah mediasi. Oke, Jadi oke. keputusannya itu nanti tanggal 1. Tanggal Ya, 1 tanggal kemarin. 1 ini nanti. Oh, nanti ini Oktober, November. November. Oh Iya. ya, oke. Ya, tapi kami disampaikan di sana bahwa surat izin poligami itu kan adalah surat izin untuk mendapatkan surat nikah sebenarnya. Oke. Iya, jadi tetap pernikahan bisa jalan sambil minum itu. Oh. Jadi ketika sudah terbit surat izin poligami, insya Allah surat nikahnya juga akan terbit. Terbit. Ya, Nah, jadi itu tuh. sebagai persyaratan surat nikah saja katanya kalau dapat surat Oke. izin poligami. Jadi terjawab sudah ya. Jadi benar-benar pengalaman untuk mendaftar ke pengadilan agama 2 pengadilan sekaligus 2 kabupaten dan menjadi orang yang pertama mendaftarkan status pernikahan secara poligami. Masya Allah. Jadi tadi ada yang komentar di sini mulai rame. Kenapa mulai rame? Karena pengantin baru datang. Nah, saya akan lihat waktu dulu. Setengah jam lagi memasuki waktu maghrib. Jadi kayaknya kalau saya mau hadirkan Ustadz Rahmatullah dan Ustazah Uni Saharuni, kayaknya waktunya agak mepet dengan waktu sholat maghrib ya. Jadi kita akan lihat sesinya, sesi berikutnya dengan beliau bertiga. Kalian juga mau tahu kan tentang tanggapan. Oh iya, tadi ada yang bertanya siapa sih yang duluan ingin berpoligami. Saya tidak mau jawab dulu di sini ya. Nanti bertiga baru kita tanya siapa yang mau berpoligami, ya kan? Jadi saya tidak mau jawab dulu pertanyaan yang itu, siapa duluan yang mau berpoligami, apakah istri pertama atau istri kedua yang menyodorkan dirinya, ataukah biasanya suami yang mau berpoligami. Itu nanti kita akan jawab setelah sesi kedua. Oke? Oke, karena pertanyaan Mam mewakili pertanyaan-pertanyaan komentator yang ribuan yang saya tidak bisa balas satu persatu, hanya perwakilan saja. Itu diantaranya. Nah, sekarang beberapa pertanyaan saya tanya dulu beliau ya. Saya tanya dulu beliau, apakah bersedia menjawab pertanyaan, berapa pertanyaan? Karena kalau 500 penonton sekian mau dijawab semua pertanyaannya 3 hari 3 malam juga tidak selesai. Jadi oke, kita akan masuk ke sesi pertanyaan.
kita tanya dulu beliau, kira-kira Ustazah ini bisa menjawab berapa pertanyaan, berapa orang gitu yang nonton, berapa orang. Tapi pertanyaan yang sudah terjawab kita nggak bisa jawab lagi ya. Seperti alasan berpoligami itu nggak kita jawab karena alasan berpoligami itu sudah terjawab di awal live. Jadi kalian tinggal nonton ulang live-nya. Jadi yang lain kita akan bahas jawab di sini. Ayo Ustazah mau jawab berapa pertanyaan? Kira-kira ada waktu kurang lebih 20 menit. Kira-kira berapa pertanyaan? Oke, hanya bisa menjawab 3 pertanyaan ya. Jadi insya Allah kita simpan juga pertanyaannya untuk sesi berikutnya dengan Ustazah Sahruni dan Ustadz Rahmatullah. Jadi kita jangan ngalihkan semua pertanyaan sama Ustazah Aisyah ya. Biar adil, namanya poligami. Oke, yang beruntung 3 orang ya, yang beruntung 3 orang ya. Bismillah. 3 orang beruntung, Mam akan baca, kemudian Ustazah Aisyah akan jawab. Tapi saya pilih-pilih, jangan sampai sudah terjawab baru dibaca lagi. Oke. Oke. Dari Bunda Uni Syam. Bunda Uni Syam ini kayaknya salah satu customer atau pejuang share, Mam, yang tembus komentarnya. Nggak semua komentar bisa masuk loh. Bagaimana tanggapan anak-anaknya Ustazah? Apakah semua ikhlas menerima? Oke, yang tadi itu adalah Ustazah Aisyah. Sekarang kita akan tanyakan bagaimana tanggapan anak-anaknya Ustazah, apakah semua ikhlas menerima? Iya. Oke, dari Bunda Uni Syam ya. Ayo disapa dulu Ustazah Uni Syam. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, jadi kalau kemudian ditanya bagaimana tanggapan anak-anak, ya umumnya ya tanggapannya sama dengan orang tua semua dan keluarga yang awalnya kaget mendengarkan apa yang kemudian menjadi pilihan kami. Tapi alhamdulillah kembali lagi bahwa pada saat kami kemudian membicarakan tentang perkara ini, kemudian memilih ingin menjalani ini, kami betul-betul harus siap dengan semuanya, ya terkhusus anak-anak yang lebih utama, ya, untuk kemudian harus tahu, ya harus paham dan harus menerima, ya terkait dengan apa yang akan kami lakukan. Ya, jadi kan anak saya yang paling besar itu adalah Fatina, ya yang sudah sama SMP ya. Iya. Kemudian Faki yang kelas yang 4, kedua, ya ada yang 6 tahun, iya, ada yang masih 4 PKB tahun. dan 4 tahun yang Iya. paling bungsu. Yang Tapi, mungkin kalau yang lain itu belum bisa kita kasih penjelasan. Iya, tapi alhamdulillah setelah kemudian saya jelaskan ke anak-anak terkait dengan apa yang kemudian menjadi tujuan kami, ya untuk berpoligami, ya mereka menerima. Awalnya sih agak lucu, maksudnya wajar, itu pemikiran anak-anak sama dengan pemikiran pada umumnya, ya bahwasanya katanya nanti kalau Abi sudah menikah kita ditinggal, ya Umi ditinggal nanti sama Abi sama saya. Ya jadi sempat agak jengkel, ya marah kayak gitu, namanya juga anak-anak ya. Ya orang besar pun begitu, ya sebagian tanggapannya begitu, bahwa ketika kami memilih poligami ini, yaitu setelahnya itu akan seperti yang terjadi pada umumnya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya terus memberikan pemahaman kepada anak-anak, ya orang tua juga, ya menjelaskan bahwa apa yang kemudian kami ingin jalan itu sudah seperti yang dilihat sekarang, apa yang dipikirkan. Insya Allah, ya saya sampai memberikan gambaran begini. Ya, karena tidak sedikit juga orang berkomentar begini, wih kasihan itu anak-anaknya. Nah, jadi saya bilang begini sama teman terkadang, ya yang seharusnya itu dikasihani anak-anak itu ketika saya akan berpisah dengan abinya. Justru saya berpikiran lain, bahwa
justru anak-anak saya itu adalah orang yang beruntung. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah kalau memang Allah mentakdirkan kami untuk menjalani keluarga poligami, maka yang akan menyayangi, menjaga, ya mencintai anak-anak saya yang kemarin itu cuman saya dengan abinya dan keluarga yang ada sekarang, itu insya Allah akan bertambah. Iya, itu pun yang saya pahamkan ke anak-anak. Karena kemarin itu Umi sama Abi yang sayang ke. Insya Allah kalau Allah mentakdirkan Ustazah ya menikah sama Abi, insya Allah Ustazah akan sayang lagi sama kita. Ya bahkan akan menganggap kita seperti anaknya juga, seperti itu. Ya jadi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah anak-anak mulai memahami, dan alhamdulillah bahkan kemarin lucu ya, waktu sempat mau kasih tahu keluarga dekat ya, tante-tantenya Ustadz di sini itu, saya sempat ajak kakak ipar ya temani saya untuk panggil, beritahukan ya. Anak pertama bilang, Fatina bilang, Umi kenapa panggil tante? Kenapa tidak panggil saya saja? Sama-sama kita ke sana. Ya, jadi saya tidak menyangka bahwa dia akan bilang, ih Umi kenapa kita panggil tante? Sedangkan saya sudah bisa. Iya, sama Maki. Ya, jadi saya pergi ke awalnya itu karena beberapa malam jalan ya sama dia, anak yang keempat sama yang ketiga juga. Ya, kemudian jalan selanjutnya, malam selanjutnya itu betul-betul berempat. Saya, Fatina dengan dua adiknya. Iya, jadi alhamdulillah kalau dibilang anak-anak sampai yang kecil semuanya saya sudah berikan pemahaman. Pokoknya nanti kalian itu akan ada uminya lagi. Ya, akan ada Ustazah Uni akan jadi ibunya lagi. Ya, jadi anak-anak ya yang bilang iya, sampai tadi itu ya ditanya si kecil yang keempat itu sama neneknya di mana Abi? Dia bilang di Ustazah Uni. Masya Allah, tuh umur 4 tahun loh. Karena memang penjelasannya gini, kembali lagi ke memang niatnya yang baik. Jadi cara menyampaikannya juga yang baik, akhirnya tersampaikan juga dengan baik dengan anak-anak umur 4 tahun loh. Ditanyain mana abinya, jawabnya ada di Ustazah Uni. Ustazah Uni itu ibu kedua. Jadi seperti itu ya tanggapan anak-anak dari Ustazah Aisyah dan Ustadz Rahmatullah. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Kita akan seret lagi ke bawah ya, karena tidak mungkin kita akan jawab semua pertanyaan. Banyak juga yang bertanya pertanyaan yang sudah terjawab. Oke, Masya Allah, jawaban yang cerdas Ustazah. Ya, doakan selalu ya. Oke, kita akan lanjut sesi pertanyaan kedua. Kita lihat dulu siapa pertanyaan yang akan kita jawab. Pertanyaan yang kedua, banyak sekali sebenarnya yang kita harus lewatkan, karena semoga keluarga Ustazah selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Terima kasih doanya. Iya, terima kasih ya. Pokoknya kita nggak bisa, kita lewatkan aja komentar pertanyaan yang sudah terjawabkan ya, karena sudah banyak pertanyaan alasan dan alasan itu sudah dijawab di awal ya. Masya Allah, salut sama Bunda. Oke, kita menunggu ya, kita menunggu dulu pertanyaan yang masuk. 2 pertanyaan lagi dan kita selesaikan live bincang terkait akad nikah poligami kemarin. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi kedua bersama Ustadz Rahmatullah selaku suami dan Ustazah Sahruni selaku istri kedua beliau. Oke, ada pertanyaan yang masuk dari Bunda Akila Ode. Tolong disapa dulu Ustazah. Bunda Akila. Ya, Bunda Akila. Ade Oda. Oke. Apakah Ustadz tinggal serumah? Iya. Oke, apakah Ustadz tinggal serumah? Oke. Iya. Oke. Jadi kami alhamdulillah selama ini tinggal serumah karena kami memang sama-sama. Ya. Nah, setelah setelah ini ya. Oke. Ya, setelah poligami ya, maka sebagaimana Islam itu memberikan aturan ya, bahwa Islam itu ketika kita melakukan suatu perbuatan itu semua ada aturannya dalam Islam. Oke. Ya, apapun itu,
mulai dari hal yang paling kecil sampai kepada hal yang paling besar. Ya, terus dalam hal ini masalah poligami ya. Nah, bagaimana nanti ya, apa istilahnya, apakah tinggal serumah nanti ya? Iya, apakah serumah dengan istri kedua dan istri pertama, apakah serumah gitu. Ya, jadi kalau mungkin sekarang ini ya kami masing-masing punya rumah istilahnya. Ya, untuk saat ini saya di sini, kemudian adik masih di orang tua. Dia punya rumah sendiri di Galesong. Rumah sendiri. Ya, untuk kedepannya ya kami belum tahu ya seperti apa. Tapi alhamdulillah semua sudah kami rancang terkait juga dengan pembagian waktunya dan semuanya. Ya, bahkan kami sudah punya waktu bersama ya, bersama dengan keluarga seperti itu. Ya, jadi kalau untuk saat ini ya masing-masing di rumah. Ya, jadi untuk jawabannya apakah tinggal serumah istri pertama dan istri kedua untuk sementara untuk sementara ini masih masing-masing hanya membagi waktu saja ya. Sebagaimana seadil-adilnya dibagi waktunya, mungkin dalam waktu 7 hari itu bagaimana caranya mungkin beliau sudah atur, tapi untuk kedepannya ya nanti beliau sendiri. Oke, pertanyaan ketiga kita akan jawab, bagaimana tanggapan Tante tentang pandangan masyarakat. Oke, pandangan masyarakat yang ada di sekitar kita ini, tanggapannya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu sholat maghrib sudah masuk. Pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Jadi kalau terkait dengan pandangan masyarakat pastinya kan macam-macam ya. Ya, dan kembali tadi saya katakan bahwa pada saat kami memilih untuk melaksanakan poligami ini, ya kami harus siap dengan semua pandangan orang. Iya. Tetapi pertama kami kemudian yakin bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang bukan sebuah larangan. Ya, sehingga ketika orang memandang negatif, memandang positif, ya maka itu hak masing-masing orang seperti itu. Dan kami sangat memahami itu. Ya, karena apa yang kemudian kami lakukan memang ya bukan sesuatu yang biasa. Ya, sebenarnya ketika dalam Islam ya poligami itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang langka sebenarnya kan. Ya, tapi karena biasa. Cuma karena kita hari ini berada dalam sebuah aturan ya di mana aturan agama itu ditinggalkan, malah lebih yang kemudian kita pakai adalah aturan manusia. Ya, sehingga ya terkesan seakan-akan bahwa aturan agama itu ya tidak bagus. Jadi kalau dibilang pandangan masyarakat itu tadi pasti bermacam-macam, tergantung bagaimana kemudian seseorang itu melihat ya apa yang menjadi tujuan kami. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, menanggapi tanggapan dari masyarakat luar antara positif dan negatifnya itu kembali lagi ke masyarakatnya ya. Yang jelas poligami yang telah dilakukan oleh Ustadz dan Ustazah ini benar-benar di jalan yang benar dan bernilai positif untuk semuanya. Tidak ada sesuatu yang bernilai negatif. Oke, mungkin cukup sekian dulu sesi pertama bincang dengan Ustazah Aisyah. Masya Allah, Aisyah. Nanti Gigi, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan jujur saya belum bisa seperti beliau. Saya salut juga seperti kalian. Mudah-mudahan kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan selalu kekeluargaan yang baik ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ustazah Aisyah. Terima kasih juga buat penonton yang nyaris ke angka 600 atau 700 ya. Saya tidak terlalu perhatikan tadi. Insya Allah nanti ada sesi yang kedua bersama Ustadz Rahmatullah dan Ustazah Sahruni. Oke, terima kasih banyak. Waktu maghrib sudah masuk. Kita meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, dan satu kesimpulan dan penyampaian buat kalian semua Bunda Mams yang nonton dari Sabang sampai Merauke, bahwa mereka berpoligami bukan berarti mengajak kalian untuk ikut dengan berpoligami juga ya, tapi ini adalah
cara Bagaimana kemudian kita memperlihatkan bahwa Islam itu seperti itu. iya, jangan sampai kalian menilai seperti itu. Jadi tergantung lagi penilaian dari kalian. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.